Indahnya bercinta satu agama atau satu keyakinan, dimana tentunya anak-anak muda sekarang kita tentunya punya yang namanya cinta. Kita pasti tujuan hidup kita salah satunya untuk menikah. Tentunya kita ingin punya pasangan hidup, pendamping hidup. Dan saran saya, kalau Anda ingin punya pendamping hidup, entah pacar, tunangan, suami atau istri, carilah yang satu agama, satu keyakinan. Jangan cari dengan keyakinan-keyakinan lain. Ini saran saya, karena daripada plus-plusnya lebih banyak min-minnya. Karena jika dibandingkan positifnya dan negatifnya, akan lebih banyak negatifnya jika kita bercinta beda agama. Tapi jikalau kita bercinta satu agama, daripada plusnya dan minnya itu jauh lebih banyak plusnya. Ini saran saya untuk kalian semua, dan tentunya untuk diri saya sendiri juga, dimana kita berpikir secara logika saja dulu. Kita berpikir secara logika saja dulu. Yang pertama, jika kita menikah beda agama, masalah ketuhanan itu bisa menjadi masalah yang fatal. Ketika pacar kita agamanya Hindu atau Buddha, lalu kita membahas tentang ketuhanannya, itu tentunya ujung-ujungnya akan terjadi perdebatan masalah ketuhanan. Kalau orang Islam menikah dengan non-Islam, kalau nanti dia bertanya tentang ketuhanan, ujung-ujungnya akan berdebat. Dan kalau perdebatan sudah memanas, ujung-ujungnya akan terjadi rasa sakit karena ucapan pasangan. Tentunya yang agamanya Muslim juga nggak mau kalau ketuhanannya dijelek-jelekan. Dan tentunya agama-agama lain juga nggak mau kalau ketuhanannya dijelek-jelekan. Itu yang mendasar ya. Yang kedua, kalau kita bercinta beda agama, kalau kita mau menjalankan ibadah, itu rasanya itu kurang harmonis. Kalau kita mau menjalankan ibadah itu kurang harmonis. Bayangkan, kalau kamu ibadahnya di masjid, tapi pacar kamu atau istri suami kamu ibadahnya ke gereja, jadi kurang harmonis. Tapi bila mana kalian punya pacar atau suami istri yang satu agama, tentunya kalau laki-lakinya jadi imam, wanitanya bisa jadi makmum. Kalau di gereja juga sama. Kalau laki-lakinya menjadi kepala rumah tangganya, suami istri bisa datang ke gereja bersama. Yang agama-agama lain juga sama. Kalau agamanya Hindu bisa datang ke pura bersama. Kalau agamanya Buddha bisa datang ke vihara bersama. Itu kita berpikir secara logis. Bukan hanya itu aja. Kalau kita bercinta beda agama, masalah pengajaran yang berbeda akan membentuk kepribadian yang berbeda. Oh, suami kita agamanya beda dengan kita. Seumpamanya dia Muslim,
dia kepribadiannya kepribadian muslim. Mungkin kalau pakai celana cingkrang-cingkrang gitu ya. Atau mungkin dahinya ada tai lalat hitam atau apanya 2 gitu. Ngeplek 2 gitu ya. Atau mungkin dia suka pakai jubah-jubah gitu. Dan nanti kalau dia mengenai makanan, dia akan haram-haram dan halal-halal. Bisa juga najis-najisan. Kalau kita punya pasangan dan pasangan kita agamanya Kristen, kepribadian dia Kristen, tentunya dia juga akan makan makanan yang dianggap haram bagi orang muslim. Dia bisa makan babi, makan daging anjing, dan yang lainnya. Bukan hanya itu aja, dia juga punya cara pandangnya sendiri secara kekristenan, pribadi yang membentuk dia, kepribadiannya. Sedangkan kalau kita menikah atau bercinta satu agama, sama-sama muslim, sama-sama tahu haram dan halalnya secara muslim, sama-sama beribadah yang sama, memiliki kepribadian yang sama, ajaran yang sama. Kalau kita menikah atau bercinta sama-sama Kristen, tentunya ajaran kita sama. Apalagi yang satu gereja ya, ajaran kita sama, gereja kita sama, ajaran yang diajarkan atau pembentukan kepribadiannya sama. Kita berbicara tentang fakta dan logika. Bukan hanya itu aja. Kalau kita bercinta beda agama, tentunya kalau di muslim masalah poligami diperbolehkan. Seorang laki-laki boleh memiliki beberapa wanita, maksimal 4. Satu wanita dengan nikah yang sah secara pemerintah dan agama, dan yang lainnya merupakan nikah siri. Sedangkan di agama lain, di agama Kristen sendiri, kita hanya diperuntukkan untuk menjadi satu pasangan seumur hidup. Nggak ada yang namanya poligami. Tentunya kalau kita bercinta atau menikah satu agama, itu akan mempermudah kita untuk saling mengetahui tentang ajaran kita. Tentunya alangkah lebih baiknya kalau kita bercinta atau menikah dengan yang satu agama. Karena dengan kita menikah satu agama akan lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Tapi jikalau kita menikah beda agama, tentunya akan lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe video ini.